Kalian tahu gak, benarkah sejarah sedang diukir kembali, kata SBY? Ini dia. Kepada seluruh mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat yang sedang berdemo di Jakarta, saya mau sampaikan begini. Pak Anies, Pak Ganjar, kalau tidak terima dengan kekalahan dan ingin menang, sudah tak sediakan TPS. Bab suara Ganjar jeblok di kandang bantang. Saya tetap menyadari bahwa koalisi di Pilpres ini kan saya koalisi minim. Ganjar lu keren bang. Saya yang bukan kader politik PDIP. Itu Bang Ara, kader politik PDIP senior, elit politiknya itu. Anak dari salah satu pendiri PDIP, keluar dari PDIP. Siapa yang percaya bahwa IKN ini akan selesai 5 tahun? Gak ada. Siapa yang mengira suaranya Ganjar 16%? Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, di video kali ini guys, saya akan mereaction beberapa video yang saya rangkum ya guys. Saya jadikan satu, dan ya, yang di awal video ya ada kesamaan Pak Jokowi, Prabowo, dan presiden pertama kita yaitu Soekarno dan Soeharto. Nanti kalian tonton video ini sampai selesai, banyak sekali video yang saya rangkum di sini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, dan jika sudah, terima kasih. Dan ini dia videonya. Kalian tahu gak, benarkah sejarah sedang diukir kembali, kata SBY? Ini dia. Waduh, sejarah sedang diukir Beberapa kembali. waktu lalu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Najwa Shihab dan mengatakan bahwa Indonesia sedang mengukir sejarah kembali. Ketika saya melihat video tersebut, jujur agak kaget dan cukup merinding ya. Karena saya berpikir, apa sih yang sebenarnya dimaksud oleh Pak SBY ini? Dan setelah saya mengulik-ulik berbagai foto yang ada di internet, ternyata banyak sekali kesamaan antara periode ini dan juga periode di masa lalu. Yaitu foto Jokowi Prabowo dan Soekarno Soeharto. Ada banyak sekali foto yang memiliki kesamaan posisi dan juga letak bagaimana dua orang ini. Seperti pada foto ini ketika Pak Prabowo ngobrol dengan Pak Jokowi agak miring. Hal ini mirip seperti foto antara Pak Soeharto dengan Pak Soekarno yang juga ngobrol dengan badan yang agak miring juga. Kemudian yang terbaru ini, Pak Jokowi memberikan penghargaan bintang 4 kepada Pak Prabowo. Di foto penyematannya itu juga hampir sama ketika Pak Soekarno menyematkan juga kepada Pak Soeharto. Kemudian foto Pak Jokowi diwawancari oleh media bersama Pak Prabowo. Hal ini juga sama seperti Pak Soekarno yang diwawancarai bersama Pak Soeharto. Dan berbagai banyak foto lainnya. Apakah ini hanya kebetulan? Tapi kok nampaknya sangat-sangat mirip ya. Kepada seluruh mahasiswa, mahasiswa dan masyarakat yang sedang berdemo di Jakarta, saya mau sampaikan begini. Silahkan berdemo, silahkan mengkritik, silahkan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan pernah mewakili suara masyarakat. Iya, benar. Kami tidak sudi masyarakat diwakilkan oleh orang-orang yang dengan sesuka hati mencaci, menghina, menghujat pemerintah. Iya, benar. Kami memang tinggal di desa dan kami memang tinggal di daerah, tetapi kami tahu cara beretika. Benar, mantap, Kami Bang. tidak pernah berteriak, walaupun kebutuhan pokok itu semakin meningkat. Kami tahu perkembangan zaman, kami tahu perkembangan teknologi, kami ikuti semua apa yang ada di bangsa ini. Kalian menggaungkan sebuah kecurangan tetapi membungkus sebuah kritikan, tetapi di dalamnya adalah hinaan-hinaan, ujaran kebencian. Benar. Dan yang pasti pemakzulan Presiden Joko Widodo dan mendiskualifikasi 02. Jangan pernah mengusik orang-orang yang benar. Jangan pernah mengusik orang-orang yang telah berjuang bagi bangsa ini. 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo mungkin tidak signifikan pembangunannya di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Karena di Jakarta sudah serba ada. Tetapi tanyalah perkembangan kami yang ada di daerah, di desa-desa, dan di pelosok. Bagaimana selama kepemimpinan seorang Joko Widodo membuat perkembangan yang luar biasa, baik infrastruktur, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Benar, Bang. Jangan pernah, apapun yang kalian sampaikan saat berdemo, jangan pernah mengatakan mewakili suara rakyat. Kasih paham. Silahkan berorasi, silahkan berdemo, tetapi mewakili 01, mewakili 03, atau mewakili yang lain. Jangan mewakili suara masyarakat. Iya, benar. Suara kami tidak bisa diwakili orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Pak Anies, Pak Ganjar, kalau tidak terima dengan kekalahan dan ingin menang, sudah tak sediakan TPS. Kita coblos ulang. Ini, yang mau milih banyak tinggal pilih. Mau pilih siapa, Pak Anies apa Pak Ganjar? Ingat, biaya tanggung sendiri ya Pak ya. Ya, oke. Sini undangan. Masa-masanya yang bilang curang-curang itu ke sini, nyoblos biar menang Pak Anies dan Pak Ganjar ya.
Ternyata ini penyebab suara Ganjar jeblok di kandang Banten. Saya tetap menyadari bahwa koalisi di Pilpres ini kan saya koalisi minim. PDI Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo kan di DPRD tidak punya kursi. Dan ya semua harus mengakui bahwa yang bekerja itu hanya PDI Perjuangan saja, mulai dari awal sampai dengan akhir. Oh iya. Yang memilih Pak Ganjar ini adalah kader-kader PDI Perjuangan yang masih militan. Oh iya. Kita harus menyadari bahwa kita sudah bekerja keras dan kesalahan bukan di kader PDI Perjuangan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan. Itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap. Lu Ganjar, lu keren bang. Oh. Saya yang bukan kader politik PDIP. Itu Bang Ara, kader politik PDIP senior, elit politiknya itu. Anak dari salah satu pendiri PDIP. Keluar ya. Dengar gak statementnya Bang Ara ketika kampanye di Prabowo Gibran? Saya tidak mau jadi petugas partai. Saya mau jadi petugas rakyat. Nah gitu kata Bang Ara. Jadi kalau 03 menang ya terulang kembali. Seperti itu bahasa-bahasa petugas partai dan lain-lain. Partai politik itu adalah kendaraan. Iya bro, benar. Nah kalau kendaraannya sudah ada, mobilnya terserah drivernya. Jangan terserah kendaraannya mau kemana. Kan driver nyetir, presiden. Masa ya saya suruh milih 03? Yang bener aja. Rugi dong. Canda guys, canda. Saya sebenarnya tidak akan memilih 03, saya memilih satu putaran. Siapa yang percaya bahwa IKN ini akan selesai 5 tahun? Nggak ada. Siapa yang mengira suaranya Ganjar 16%? Gak ada yang menyangka kan? Nggak ada memang. Ya itu akibatnya nilai wong terlalu rendah. Akhirnya dinilai dhewe karo wong. Benar ya. Wis tak ojo ndeladur jar ojo njeladur. Si kono perencanaan nih. Sopo sih nggak ngerti proyeknya Pak Jokowi? Tahu-tahu diresmikan. Iya. Sepenuh iku njeladur jar. Setelah jar sing legowo ae sing Yo, legowo. benar. Yes. Si ono tahun mana ya? 5 tahun lagi. Benar. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang ini harusnya lagi ya dikelola, memanfaatkan sumber jadi daya bahan alam lelucon dengan Pak Ganjar dimanfaatkan oleh coba lihat integritas Gibran yang Bung Hatta santai lagi tunjukkan pijit muka, Ganjar menjadi lagi barang mewah yang susah dicari. Anies ngomong sendiri. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Udahlah Pak Anies, Pak Ganjar, legowo saja. Kadang gue suka bingung loh sama pendukung paslon 1 dan 3 gitu ya. Kita aja ya sebagai pendukung paslon 2 aja tuh tidak mengharapkan program makan gratis gitu. Oh, oke. Tapi Ya. kenapa yang mengharapkan program makan gratis itu pendukung paslon 1 dan paslon 3? Ya. Kenapa? Segala ngomong, Pak mana makanannya Pak? Pak mana makanannya Pak? Pak mana makanannya? Diem. Lu kagak diajak anjir. Kagak diajak cok. Kagak. Ngapa jadi kegeeran lu pada mau dikasih makan? Iya juga ya. Kagak ada yang mau ngasih makan lu. Minta aja sono sama paslon yang lu dukung tuh. Dikasih kagak? Kagak. Dikasihnya apaan? Omon-omon. Jadi daripada lu mengharapkan program makan gratis nih ya, dari orang yang sudah lu bully-bully gitu, yang sudah lu caci maki, yang sudah lu fitnah-fitnah gitu kan. Nah, mending makan besi no, makan nikel no, terus makan lahar panas tuh. Sekalian debus. Sono, kagak malu apa? Udah caci maki, fitnah apa segala macem, bikin berita bla 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 bla. Ujung-ujungnya apa? Minta makan gratis. Aduh. Mau lu miskin kek, mau lu kayak gimana kagak diajak anjir. Kagak dah. Mending lu sekarang ke kantornya ituan paslon yang lu dukung, nasi tuh lu serbu minta makan nasi itu tuh. Kagak dikasih makan ya, kasihan lu. Ini
dengan cara yang benar. Saat kader Kalau PDIP dia mau kepanasan. orang-orang seperti saya tidak meragukan pemilu ini jurdil, ya udah cutilah, libur dulu ke luar negeri. Biarin tuh Pak Wapres jadi presiden, dia cuti dulu, matiin HP, baru kita percaya. Ada harapan untuk kita percaya. Kok Meskipun bisa, kita ya? tahu sekarang petinggi-petinggi kroni dia Nyuruh. sama-sama dari Surakarta semua. Dan kayak gini kita masih mau percaya? Nggak tahu. Ini kita sedang mengalami bukan hanya stagnasi, ini dekadensi. Kalau Bung Fangri tidak sampai terganggu nuraninya soal ini, saya nggak tahu lagi. Baik. Apakah masih mau bersalaman dengan dia pada hari yang akan datang? Oke, kita dengar. Jadi kan begini Bang, ini Pak kalau Fahri Hamzah. diulang-ulang kan, ya saya sih melihat respon teman-teman PDIP sekarang ini. Kita dulu berharapnya itu ini dilakukan di 2015 gitu, atau 2020 lah paling tidak gitu. Kan itu yang tidak ada Bang. Saya Google barusan bahkan menulis buku tentang prestasi-prestasi Pak Jokowi, tentang hukum dan HAM dan sebagainya itu. Ada di Google tuh. Dan terkait MK ini kan sebenarnya Mbak Puan mengatakan PDIP akan mencalonkan Gibran kalau MK memutuskan dia memenuhi syarat. Oh iya ya. Kan sebenarnya jadi nggak ada semua ini Bang. Kan Gimana ini kan Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba jelas. tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah bahwa itu. Bung Gibran masuk radar iyalah. Iya makanya. Oh Kan iya, tapi jangan dipelintir gitu Bung. Nggak pernah Bung, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong Pak. Jadi Iya. tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Iya, itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini Saya lah, pernah dengar lah Bung Deddy. kemungkinan Ini ya. semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalahnya. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah kita sudah alami Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya ya, tidak Pak masalah. Fahri. Ya boleh lah, tutup-tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY, ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Iya, kan ketahuan juga. Ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Kalau jadi dalam wali kota. radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Loh. Iya kan? Untuk Jadi masuk- nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ini masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu kasih tahu aja. Saya terbuka. Iya. Jadi jangan pernah Itu yang saya berhalusinasi bilang tadi, Bung bahwa Deddy, PDI ya. Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi kalau sistemnya ini dibikin baik, tidak akan ada yang bikin kaget kayak begini. Keputusan Pak Panasannya Jokowi mereka. atau begini bukan keputusan Pak Jokowi lah. Situasi last minute yang menyebabkan semua percaya bahwa Pak Jokowi akan mendukung calon Ya. yang bergandengan dengan Gibran. Itulah masalahnya. Tapi ini semua kan produk dari ketidakjelasan politik. Saya katakan di awal. Kita berbeda di situ. Mohon maaf Bung Fahri. Persoalan kita adalah bagaimana putusan nomor 90 kemudian diputuskan. Bukan soal Gibran. This is not about Gibran. Terlalu kecil. Ini persoalan konstitusi kok jadi urusannya Gibran. Ya tapi ini bukan interupsi lagi namanya. Bang Karni, saya ada dua hal Bang Karni dalam perdebatan Bung Deddy dan Bung Fahri. Menarik ini sebetulnya. Ini tadi yang saya sebutkan sebagai sengketa hukum sudah ada di level di atas awan. Wow. Jadi komunitas politik menggunakan hukum untuk bersengketa dan saling menjatuhkan dan juga saling memuluskan agendanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sudah terlatih bertahun-tahun, ya kan? Terlatih bertahun-tahun menggunakan hukum atau
Ya benar ya guys ya, kalau kita saya pernah mendengar Puan juga bilang kalau misalkan Gibran lolos ya siapa tahu akan menjadi wakilnya Ganjar ya, kalau nggak salah statement Puan Maharani kayak gitu ya guys. Nah, tetapi di sini nggak diakui. Bahkan siapa namanya Adian juga nanti mengatakan ya, dulu pernah mengatakan nanti Pak Jokowi akan kampanye untuk Ganjar. Mereka ini sebenarnya berharap kalau Pak Jokowi itu dukung Ganjar ya, tetapi last menit Prabowo masuk, Gibran masuk ke Prabowo. Aduh, parah, hancur dah harapan mereka ya kan. Prof Mahfud juga pernah mengatakan kalau wah diajak jadi capresnya Ganjar nih. Waktu itu sebelum Gibran diambil menjadi calon wakilnya Pak Prabowo ya kan. Prof Mahfud bilang ya ini diangkat mau diambil jadi calon wakilnya Ganjar nih. Ya sekali putaran lah nih, kita pasti menang lah ini. Last menit Prof Mahfud bilang diangkat Gibran. Jadi mungkin Prof Mahfud mau ya menjadi capresnya Ganjar karena waktu itu masih Pak Jokowi masih ngambang-ngambang gitu, nggak tahu mau dukung, nggak tahu suara Pak Jokowi itu kemana ya kan. Tetapi last menit Gibran jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, musnahlah harapan Prof Mahfud. Dan oke guys, tadi di awal video juga kita bisa lihat ya kesamaan foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Bung Karno dengan Pak Harto. Apakah ini akan terulang lagi, sejarah akan terulang lagi seperti Pak SBY bilang ya kan? Ya Allahu a'lam. Tetapi intinya kita sudah menang, Prabowo sudah menang, dan kita nggak lama lagi KPU akan mengumumkan pemenangnya ya kan. Udah jelas Prabowo Gibran ya. Dan oke guys, apa pendapat Anda tentang video-video yang saya sajikan ini? Coba tolong berkomentar ya guys. Dan jangan lupa yang belum subscribe itu silahkan subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.